Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang terlihat ketika kita selesai menunaikan salat Idul Fitri, biasanya kita akan saling berjabat tangan. Berkenaan dengan jabat tangan, yang pertama, dari mana asal mula budaya jabat tangan itu? Maka ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu dari Yaman, beliau bersabda, "Ja'akum ahlul Yaman fa innahum awwalu man qadima bil musafahati." Merekalah penduduk Yaman, adalah penduduk di dunia ini yang pertama kali mempopulerkan berjabat tangan ketika saling bertemu. Berarti jabat tangan itu budaya orang Yaman, kemudian masuk ke dalam syariat Islam. Karena ini bagian dari syariat Islam, pasti ada manfaatnya kalau dilaksanakan. Manfaatnya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Dua muslim saling bertemu, saling berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya sudah otomatis Allah gugurkan. Berarti tanpa berikrar minta maaf, dua-duanya sudah terhapus dosanya. Kemudian ketiga, kita sering melihat berjabat tangan diiringi dengan ciuman tangan. Apakah ini amaliyah warga Nahdlatul Ulama saja atau kebiasaan di dunia para habaib? Ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, fadanauna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kami dekati Nabi, kami jabat tangan beliau, dan kemudian kami cium tangan beliau. Maka ketika istri mencium tangan suami, anak berjabat tangan mencium tangan orang tuanya, murid mencium tangan gurunya. Real, ini ada dalilnya, sumbernya dari Abdullah bin Umar. Bahkan mungkin Bapak masih ingat kesebelasan Indonesia di bawah usia 15 tahun, wasitnya dari Jepang kalau tidak salah, ketika jabat tangan semuanya pada mencium tangan si wasit, akhirnya menjadi berita viral. Kemudian jabat tangan disertai dengan pelukan dan beradu pipi. Apakah ada dalil? Ternyata saya hanya mendapatkan satu dalil. Ketika Rasulullah sedang duduk santai di rumah, tiba-tiba pintu diketuk, terdengar salam, dan Rasulullah kenal suara orang itu. Orang itu adalah Zaid bin Harisah. Sudah lama tidak bertemu dengan Rasulullah. Yajurru saubahu, Rasulullah menyeret kainnya, tergopoh-gopoh. Faqabbalahu wa tanaqahu, beliau sambut dengan jabat tangan sambil berpelukan, sambil beradu pipi. Nah, berarti bagi bapak-bapak yang sudah lama tidak bertemu dengan teman, kerabat, boleh berjabat tangan disertai dengan pelukan dan beradu pipi. Tapi kalau setiap hari bertemu di masjid, Anur, tolong jangan dilakukan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika bapak datang ke masjid, kita akan punya dua PR.
PR pertama, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Siapa yang masuk masjid tidak boleh duduk kecuali kalau sudah sholat 2 rakaat. Itu PR. Tapi begitu masuk kita juga melihat ada orang yang sedang duduk. Mana yang didahulukan? Sholat tahiyatul masjid atau salaman-salaman dulu? Maka masalah ini dijawab ketika seorang sahabat masuk ke masjid. Rasulullah sedang duduk di pojok. Sahabat ini segera sholat tahiyatul masjid. Sholatnya super cepat. Akhirnya begitu selesai, sahabat ini yang bernama Khalid bin Rafi berjalan menuju Rasulullah, berjabat tangan dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian melihat sholatnya terlalu cepat, Rasulullah bersabda, irji tusalli fa innaka lam tusalli. Pulang kamu, ulangi sholatnya karena terlalu cepat kamu belum dinilai melaksanakan sholat. Nah, hadis ini akhirnya disimpulkan para ulama sangat dianjurkan masuk ke masjid, berikan hak terlebih dahulu kepada Allah dengan menunaikan sholat tahiyatul masjid. Ini hablun minallah, baru berikan hak kepada sesama manusia dengan saling berjabat tangan. Ini idealnya begitu. Meskipun bapak-bapak, kalau ada orang yang masuk sudah menyodorkan tangan sementara dia belum menunaikan sholat tahiyatul masjid, juga tidak perlu ditolak uluran tangannya. Nah, kemudian ketika sholat Idul Fitri selesai, silahkan bapak sambil berjabat tangan, sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dan lain sebagainya. Ada salah satu sunnah banyak tidak diketahui atau sunnah Rasulullah ini dilupakan. Apa itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli syai'an qabla al-id. Rasulullah tidak pernah melakukan sholat apapun sebelum sholat id. Fa idza raja'a ila manzilihi, tapi begitu sholat isya id selesai, beliau pulang ke rumah, shalla raka'ataini, beliau sholat 2 rakaat. Jadi dianjurkan sholat id selesai, pulang ke rumah, sebelum sungkem-sungkeman, sebelum sarapan pagi, makan lontong dan lain sebagainya, opor ayam, sholat dulu 2 rakaat. Itu sunnah al-mansiyah, sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Bahkan boleh jadi bapak baru hari ini mendengar hadis itu. Kita tunggu siapa yang melaksanakan sunnah ini, sholat 2 rakaat di rumah sudah sholat Idul Fitri. Inilah kultum kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.